Kami mohon izin memperkenalkan Bapak sejenak. Keynote speech dari Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Nasir, AK MSI PhD, bertemakan inspirasi menghadapi digitalisasi pendidikan tinggi di masa pandemi dan prospek ke depannya pasca pandemi. Sebuah kehormatan bagi Sevima beserta segenap pemirsa komunitas Sevima bahwa pada kesempatan kali ini kami menyambut kehadiran Prof. Nasir untuk kedua kalinya di webinar Sevima. Sosok Prof. Nasir sudah dikenal insan pendidikan dan seyogianya tidak perlu kami perkenalkan lagi. Akan tetapi, jika kami diizinkan untuk menggarisbawahi salah satu kiprah Prof. Nasir yang menurut kami paling berkesan dan sejalan dengan webinar pada hari ini, salah satunya adalah kebijakan Prof. Nasir selama menjabat sebagai Menristek Dikti mendahului zaman. Beliaulah yang memberi kesempatan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh lewat Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2018. Peraturan ini memberikan kita semua panduan bagaimana menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis digital yang tidak terbatas ruang dan waktu, inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat, namun tetap terjaga kualitasnya. Prof. Nasir merancang ini semua sebelum kita sama sekali mengenal pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut yang menghasilkan legacy tidak ternilai harganya, yaitu kemunculan kampus-kampus berbasis digital dengan kualitas unggul, seperti Universitas Siber Asia dan Universitas Insan Cipta Indonesia yang kini juga menjadi keluarga besar komunitas Sevima. Terima kasih Prof. Nasir atas karya dan kesempatan yang Bapak berikan untuk Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita bertemu Prof. Nasir untuk sekali lagi memperoleh inspirasi seputar bagaimana menyelenggarakan digitalisasi, utamanya dalam rangka menghadapi pandemi yang hari ini kita hadapi. Demikian perkenalan singkat kami kepada Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Nasir, AK MSI PhD. Kami persilakan. Tim Sevima, mohon bantuannya untuk ditampilkan ya presentasi dari Prof. Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para peserta seminar webinar yang dilakukan oleh Sevima pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Ilham dalam hal ini yang menginisiasi adanya webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya juga mengucapkan seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini. Mungkin pada seminar kali ini saya tidak berhenti-hentinya menyampaikan sesuatu yang selalu berkembang pada dunia pendidikan di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa mengikuti webinar bersama dalam topik strategi kuliah online dan digitalisasi kampus pasca pandemi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya ingin mendigitalisasikan kampus atau online learning ini sebelum ada pandemi. Memang saya hanya melihat perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang. Saya selalu menyampaikan basing the fourth industrial revolution, menghadapi revolusi industri 4.0, di mana perubahan-perubahan yang terjadi pada dunia industri tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada dunia pendidikan tinggi. Di mana di dunia industri yang sudah kita kenal, yaitu mungkin mulai tidak adanya toko yang secara fisik sudah berpindah menjadi shop di online shop. Mungkin kita juga bisa lakukan produksi manufacturing, electronic manufacturing, yang akan kita kenal dengan nanti adalah artificial intelligence. Dan semua kita akan bangun. Bagaimana kita menghadapi hal ini pada dunia pendidikan tinggi.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini kalau kita lihat di dunia pendidikan tinggi, kita akan melihat kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Yaitu kondisi yang ada pada saat sekarang, kita itu cukup menyedihkan, Pak Ilham, sebagai moderator dan seluruh peserta webinar kali ini. Angka partisipasi kasar kita di Indonesia masih sangat rendah. Ini yaitu di angka 34,58%. Data ini saya peroleh, saya mengakhiri jabatan saya sebagai menteri pada saat itu. Ya, jadi data ini saya peroleh pada saat itu. Nah, sekarang data yang terbaru tahun 2022 ini turun lagi dari 34,58. Ternyata tidak mendongkrak dalam kaitannya pendidikan tinggi anak Indonesia, justru lebih banyak yang putus sekolah daripada yang mulai kuliah. Ini yang mengalami. Yang kedua, dalam situasi yang sekarang berkembang adanya kualitas pendidikan tinggi antar daerah satu tempat dengan tempat lain, antara provinsi satu dengan provinsi lain, atau satu dalam provinsi yang tempatnya berbeda, ini adalah kualitas pendidikannya tidak merata. Ada yang sudah advance, ada yang perlu berkembang, dan ada yang perlu dikembangkan. Ini kan masih sangat jauh, atau saya tidak akan terlalu tertinggal, tapi memang perlu dikembangkan. Maka penyetaraan inilah menjadi sangat penting sekali di dalam OS ini. Kesulitan mengukur dan mengevaluasi terhadap kualitas pendidikan tinggi. Sekarang itu mengukur apakah perguruan tinggi itu berkualitas atau tidak. Ini kita sangat sulit sekali situasi sekarang. Apakah lulusan yang sekarang dikatakan baik kalau IPK-nya tinggi? Ternyata tidak juga. Banyak yang IPK tinggi ternyata juga menganggur. Banyak yang IPK-nya rendah ternyata menguasai pekerjaan. Di sisi yang lain, hanya perguruan tinggi itu saja yang bisa bersaing. Ada perguruan tinggi yang lain tidak mampu bersaing. Sehingga hal ini menyebabkan kualitasnya menjadi bermasalah. Ketidaksamaan materi pembelajaran antar perguruan tinggi. Katakan perguruan tinggi antara perguruan tinggi Jawa dengan luar Jawa. Antara Jawa dengan kota provinsi sama di daerah, antara ibu kota Jakarta dengan provinsi lain. Ini ternyata kualitasnya tidak bisa merata. Karena materi yang disampaikan barangkali berbeda. Ini yang kita rasakan, yang kita hadapi pada saat sekarang itu terjadi. Nah, yang perlu kita lihat, bagaimana mengintegrasikan informasi yang ada di perguruan tinggi itu supaya kita bisa mengeliminasi ketidaksetaraan tersebut. Pertama, kita harus mengintegrasikan di dalam akademik. Kedua, di bidang kemahasiswaan. Tiga, sistem informasi. Yang berikutnya kerjasama, proses penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajarannya, penelitian dan pengabdiannya, sarana dan prasarananya, kepegawaiannya, keuangannya. Jadi semuanya ini harus terintegrasi yang baik, sehingga inilah yang namanya university activities. Inilah yang harus kita betul-betul pahami bagaimana mengintegrasikan hal tersebut. Kalau kita bisa mengintegrasikan informasi perguruan tinggi tersebut, ini kita akan bisa paling tidak bisa menyelesaikan satu tahapan masalah yang ada di perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana menghadapi situasi sekarang? What higher education problem? Apa yang dihadapi pada perguruan tinggi yang sekarang? Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita itu mengalami kebingungan dalam mengadaptasi konsep e-learning. E-learning yang sudah dilakukan sudah sama online atau distance learning. Kita sudah melakukan kuliah. Ini yang berikutnya kalau kita lihat, salah pengertian tentang arti e-learning sehingga menggunakan berbagai tool yang pada dasarnya hanya untuk berkomunikasi, tetapi sudah dianggap e-learning. Ini yang halaman berikutnya. Contoh,
kita sudah menggunakan Zoom, seperti ini kan media Zoom. Ada yang kuliah perguruan tinggi yang sudah menggunakan Zoom, mungkin ada yang menggunakan WhatsApp, mungkin yang menggunakan namanya Time, atau itu saya lakukan, ada yang Google Classroom. Dia itu ternyata hanya memindahkan kuliah dari kelas ke media Zoom, media komunikasinya pakai Zoom, bisa WhatsApp, bisa Google Classroom. Mungkin Microsoft Teams saya lakukan. Ternyata apa yang terjadi para dosen? Kalau saya kuliah pada hari ini, katakan saya sebut hari Selasa lah gitu, tanggal 15 Februari jam 13 saya ada di kelas. Tapi bagaimana yang ada di kelas saya bawa di ruang yang ini melalui Zoom gitu. Seolah-olah saya sudah kelas kuliah dalam online. Padahal ini belum bisa dikatakan online. Masih mengalami kesulitan para dosen bagaimana memindahkan konten dari offline ke online. Dari tatap muka yang kita lakukan, ini kita pindahkan ke online. Ini bagaimana caranya? Supaya mahasiswanya bisa membaca dan bisa belajar dengan baik. Ini yang harus kita lakukan, bagaimana ini bisa terwujud. Yang berikutnya kalau kita perhatikan, adanya menganggap ya bahwa e-learning hanya diperlukan selama masa COVID ini, masa PSBB, masa PPKM. Padahal saya melakukan e-learning ini sudah sejak sebelum ada PPKM ini, sebelum ada COVID. Saya sudah mengantisipasi dengan adanya COVID-19 ini, kalau saya sebut, kalau dianggap bencana, tapi di dunia pendidikan saya sebut namanya blessing. Ini rahmat dari Allah ini. Kalau kita tidak ada COVID, barangkali tidak akan bergerak menuju online learning ini. E-learning nggak akan bergerak. Mungkin tatap muka. Kalau kita melakukan tatap muka, mahasiswa kita bisa tidak kuliah karena tidak boleh melakukan tatap muka. Ya ini, tidak siap dengan konsep kehidupan baru. Kita ada perubahan semacam ini ternyata tidak mau siap. Orang nggak siap. Yaitu terutama para kolonial nih. Kalau kita yang milenial sudah bisa berubah, tapi para dosen itu rata-rata masih kolonial. Sehingga persiapan ini kadang-kadang yang dilakukan ala kadarnya. Belum lagi masalah pendidikan jarak jauh terkendala teknologi yang tidak merata. Mungkin bandwidth-nya masalah. Kita di antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan daerah. Barangkali masing-masing mahasiswa itu punya kapasitas bandwidth-nya berbeda-beda. Akibatnya serapannya juga jadi berbeda. Ini akan jadi masalah. Yang harus kita hadapi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Mengapa ini terjadi? Inilah menyebabkan adanya kompleksitas dalam mengajar. Bahkan dosen pimpinan perguruan tinggi takut kalau saya akan pindah ke online, biayanya mahal, waktu pengembangan yang cukup lama. Sistem tidak terintegrasi dan membingungkan. Ini yang mungkin dirasakan pada saat sekarang. Lah gimana? Apa itu yang harus kita perhatikan dampak yang muncul nanti. Ini yang harus kita perhatikan betul, yaitu tidak tercapainya outcome. Ini impact ya, nanti dampaknya tidak tercapainya outcome dan membuat mahasiswa frustrasi. Dosen ngajar di online melalui Zoom, katakan Zoom kapasitasnya 120 mahasiswa kita, yang bisa ditayangkan dalam Zoom mungkin hanya sekitar 12 atau 16 lah yang bisa tertayang. Yang lainnya nggak akan tertayang. Mereka di-on-kan, mungkin videonya ditutup, dia jalan-jalan, bahkan di-mute lagi. Sehingga dia tidak kelihatan apakah kuliah atau tidak. Bahkan dia barangkali mahasiswanya tidur-tiduran. Ini frustrasi dia menghadapi situasi kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan rendahnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa merasa tidak mendapatkan manfaat belajar yang memadai.
mahasiswa sudah membayar SPP, membayar UKT. Sementara kuliahnya online yang nggak jelas. Katakan dengan kita melalui media Zoom dan seterusnya. Dia loh, kalau kayak gini ngapain harus bayar mahal? Dia menuntut sekarang. Kalau gitu tidak perlu membayar penuh lagi. Dia menuntut bayarnya harus dipotong kalau kayak gini. Nah, ini adalah tuntutan-tuntutan yang terjadi. Pembelajaran tidak terintegrasi dan fleksibel. Ini karena apa? Kalau saya ini jam 1 katakan pada saat ini ada pertemuan, ada kuliah, tadi pagi ada kuliah juga, terus nanti sore juga ada kuliah, bisa-bisa satu hari saya di depan komputer terus ini. Mata saya bisa capek ini, bisa lelah ini. Ini yang terjadi gitu loh. Bahkan saya ketemu dosen, teman dosen itu, Mas, Pak, gimana ngajarnya? Waduh, satu hari saya tiga mata kuliah Pak Nasir. 3 mata kuliah pagi sampai sore, saya harus membuka Microsoft Teams. Mata saya rasanya capek sekali. Belum lagi nanti kalau komputernya tidak bagus, bisa-bisa jebol dan hang di kemudian hari. Rusak gara-gara online yang tidak jelas model yang dilakukan. Ini yang mungkin dirasakan untuk para dosen. Nah, sekarang bagaimana yang harus kita lakukan? Solusinya apa kalau menghadapi hal ini? Yaitu satu-satunya adalah menggunakan namanya Integrated LMS, yaitu Learning Management System. Kita membuat suatu rumah, yaitu sebagai rumah belajar, di mana rumah tersebut menemukan dosen dan mahasiswa dalam satu platform. Sehingga dosen dan mahasiswa itu akan keluar dan masuk menggunakan platform yang sama. Ibaratnya mereka di dalam satu rumah, belajar dalam satu rumah, kalau dia menggunakan metode apa yang di dalam rumah itu sama, kalau dia keluar bisa melalui pintu yang sama, tidak berarti pintu yang berbeda gitu loh. Maka ini solusi yang harus kita lakukan, namanya LMS. Nanti gimana caranya kita mengadopsi LMS? Nah, sekarang LMS yang benar akan memberikan interaksi penuh antar sesama mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, baik secara sinkronus maupun asinkronus, baik secara online maupun offline, baik secara real time maupun komunikasi yang terjadwal. Ini adalah LMS. Sehingga kalau ini bisa dilakukan, dosen itu tidak lagi standby 1 hari penuh kalau 3 mata kuliah dalam 1 hari di depan komputer lagi. Dia bisa tiduran, bisa melakukan aktivitas yang lain, tapi bisa monitoring kegiatan perkuliahan pada mahasiswa itu tanpa henti-hentinya 24 hour. 24 jam bisa monitor mahasiswa. Mahasiswa bekerja apa yang sudah dilakukan. Mahasiswa sedang mengikuti apa yang belum bisa, dia bisa mengikuti. Ini semua kalau sudah menggunakan namanya LMS. Jadi sinkronus maupun asinkronus. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang bedanya di mana antara tradisional sama blended atau online learning ini? Kalau tradisional kita sudah masa lalu, mungkin ini barangkali yang sering 100% masih tatap muka. Pertanyaan saya sini Pak Ilham dan para peserta webinar. Contoh sederhana, kita yang melakukan kuliah ini masih terikat waktu enggak? Hampir semua masih terikat oleh waktu. Dosennya kuliah jam berapa, mahasiswa harus ikut jam berapa, itu kan harus pasti. Sehingga seolah-olah tatap muka yang dilakukan melalui online. Tapi sebenarnya itu belum namanya online penuh, tapi masih tatap muka itu. Keterbatasan ruang kelas, sehingga kalau dilakukan semacam itu, mahasiswa yang terdaftar 100, berarti yang kuliah hanya 100 maksimal. Lah kalau mereka yang ada di luar ada 1000, bisa nggak 1000 ikut kuliah? Nggak bisa kalau di dalam konvensional tradisional. Keterbatasan waktu, kalau kayak ditetapkan oleh jamnya jam 7 sampai jam 10, tidak boleh saya kuliah setelah jam 10. Sehingga susah menjaga kualitas pendidikan ini kalau kita secarakan manual. Ini kalau kita lakukan tradisional learning. Tetapi kalau online learning atau blended learning,
minimal itu bisa 50% sampai 100% secara online. Belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi mereka waktunya katakan mahasiswa mau kuliah, oke saya mau kuliah jam 6 saja, jam 6 pagi sampai jam 10 silakan. Mau kuliah jam 7 malam sampai jam 10 malam, ya silakan gitu loh. Tidak dibatasi. Ini kalau sudah online learning penuh. Menambah jumlah mata kuliah tanpa menambah ruang kelas. Nggak usah nambah ruang kelas. Tambah jamnya nggak perlu. Tambah mata kuliah silahkan. Ruang kuliah atur sendiri. Kan gitu. Tapi materi yang sudah masuk. Geografis tidak terbatas. Apakah mahasiswa itu berada di Jakarta, berada di Aceh, berada di Medan, berada di Surabaya, berada di Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB maupun Papua. Nggak ada masalah geografi, nggak ada batasannya. Waktu bebas, tidak ada pembatasan. Rekrut mahasiswa bisa dilakukan dari mana saja. Tidak harus dari kampus. Kalau masih menetapkan dari kampus di dalam rekrut mahasiswa, berarti masih konvensional. Gunakan artificial intelligence dan machine learning untuk proses pembelajaran di masa yang akan datang. Inilah yang harus kita coba redesign. Rumahnya nanti seperti apa di dalam hal ini? Maka mengintegrasikan 3 komponen, yaitu tentang pembelajarannya, education-nya, yang kedua tentang interaction-nya, hubungan antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, evaluasi, mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut seperti apa. Jadi 3 komponen ini terintegrasi di dalam satu rumah, yaitu education, interaction, dan evaluation. Sekarang apa keuntungan yang terjadi? Kalau kita melakukan dengan e-learning, kalau untuk memantau progres mahasiswa dan dosen, gunakan machine learning atau artificial intelligence untuk memberikan feedback bagi mahasiswa. Jadi kita kuliah bisa menggunakan e-learning. Saya pernah datang di satu negara ini Pak Elham, yaitu namanya negaranya di Norwegia. Norway itu ada kota namanya adalah di Agder. Agder. Namanya universitasnya adalah Agder University. Dia sudah menggunakan online learning. Laboratoriumnya juga e-lab laboratory. Saya tanya, Pak Rektor, ini kalau kuliahnya teknik mesin ada nggak yang e-laboratory? Oh ada. Dia tunjukkan kepada saya laboratoriumnya itu. Ternyata laboratorium tersebut bisa diakses seluruh dunia. Begitu saya masuk di laboratorium teknik itu besar sekali. Wah ini berarti artificial intelligence yang sudah dikembangkan di dalam sistem laboratorium kita. Nanti terus ada di Fakultas Kedokteran. Ada di kedokteran itu di bedah saraf otak. Bedah saraf otak kalau saya tanyakan dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran spesialis, ini membutuhkan waktu kira-kira 2 semester sampai 3 semester. Tapi ternyata dengan menggunakan artificial intelligence, dia bisa diselesaikan dalam masa 1 minggu itu selesai semuanya. Masa 3 semester bisa selesai 1 minggu dalam proses pembelajarannya. Tinggal nanti meningkatkan keterampilannya. Presisinya sudah 0. Ini jadi sangat-sangat bagus sekali. Ini kalau laboratorium sudah dikembangkan semacam itu akan bagus sekali. Beri evaluasi secara real time. Apabila mahasiswa, ini kan katakan gini modelnya. Mahasiswa kuliah. Materinya katakan seperti saya adalah di bidang accounting, ngambil saya accounting di manajemen atau cost counting. Ambil dalam proses cost method. Metode harga pokok proses, bagaimana proses produksinya, bagaimana komponen biaya produksinya, dan bagaimana cara menghitung biaya produksinya, bagaimana cara melaporkan biaya produksi tersebut. Ini bisa dilakukan semuanya. Setelah itu, setelah kelas selesai, mahasiswa akan ditanya, yaitu membuat checkpoint
kira-kira 5 soal. Mahasiswa suruh jawab nanti. Soal nomor 1, katakan soal nomor 1 checkpoint tersebut menjawab untuk pertanyaan tersebut jawabannya yang benar C. Tapi kemudian mahasiswa menjawabnya B, beta. Saudara salah, langsung tuh. Evaluasinya real time. Saudara salah. Jawaban B bukan menjawab pertanyaan soal di atas. Oleh karena itu baca teori dan jawab kembali. Akhirnya mahasiswa baca teorinya lagi. Habis baca teorinya, soal tadi dijawab, jawabnya katakan E. Saudara salah, E bukan menjawab pertanyaan tersebut. Anda kembali ke teori dan baca lagi dan jawab soalnya lagi. Terus lagi ketiga, jawabnya C, saudara betul. Lanjutkan pertanyaan kedua. Itu terus. Dua benar-benar, lanjutkan ke soal 3. 3 benar, langsung jalan ke 4. 4 benar, langsung ke 4. Kalau ini benar, berapa tingkat kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa soal 1 sampai 5? Ini 1. Kemudian pada problem, permasalahan. Kasih satu masalah, bagaimana cara solusinya. Dia menyelesaikan berapa menit, berapa jam, berapa salahnya, itu bisa kita ketahui salahnya. Kemudian kalau sudah selesai, ketiga, yaitu case. Bisa take home exam, dikerjakan besok, nanti dikirim melalui media email atau yang lainnya, saya lakukan evaluasi. Sehingga video masuk, langsung diproses, dievaluasi. Ini akan langsung evaluasi dilakukan secara real time. Lah analitik dosen, mana yang kinerja dosennya kurang bagus, yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Barangkali jangan-jangan dosennya ngajarnya nggak bagus ini. Kita perbaiki. Ini apa yang nggak bagus? Nanti poin-poinnya penilaian mahasiswa akan muncul di situ. Oh, dosennya menjelaskan teorinya kurang jelas. Dosennya cara memecahkan masalah kurang bagus. Itu akan muncul semua. Sehingga dosen nanti bisa, oh kalau gitu nanti cara menyajikan materi pada di online-nya perlu perbaiki. Untuk pemecahan kasusnya perlu penjelasan lebih detail dan seterusnya. Berikutnya, kalau kita lihat keuntungan yang dilihat pada fleksibilitasnya nih, mahasiswa dapat belajar kapan, di mana, dari mana dengan menggunakan device apapun. Kalau saya anywhere, any place, anytime bisa lakukan. Dapat membagi konten antar perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini pentingnya. Yang Mas Menteri mengeluarkan kebijakan yang namanya Merdeka Belajar. Mahasiswa di perguruan tinggi A bisa belajar di perguruan tinggi B. Ini bisa dilakukan, yaitu membagi konten antar perguruan tinggi. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas. Yang tadinya kurang bagus bisa makin bagus. Ini, maka Merdeka Belajar bisa selesai dengan ini secara online dan bagus, lebih baik. Jadi masalah Merdeka Belajar dan itu hanya kemasan baru saja. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah jalan, mestinya harus begitu. Yang berikutnya adalah gunakan offline mode agar mahasiswa di daerah dapat mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Maka yang saya sebut sinkronus asinkronus. Kalau ini nanti materi cost counting tadi di-download oleh mahasiswa di daerah, dikirimkan ke daerah, kemudian daerah sudah mempelajari. Setelah itu kirimkan kembali hasilnya, nanti akan dievaluasi. Ini akan bisa berjalan dengan baik. Maka tidak ada masalah lagi apakah itu sinkronus asinkronus, apakah online dan offline, apakah real time atau tetap muka bisa dilakukan. Berikutnya, keuntungan yang diperoleh bagi institusi. Sekarang bagi pemerintah sekarang. Memenuhi ini mahasiswa dapat belajar dan mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kementerian dapat memantau kualitas pembelajaran dengan baik di seluruh Indonesia. Sehingga kementerian nanti untuk menilai perguruan tinggi A, B, C, D. Oh, perguruan tinggi A itu pembelajarannya sudah bagus. Yang perguruan tinggi B, oh pembelajarannya yang kurang ininya, tutorialnya kurang, pemecahan kasusnya kurang, barangkali. Nanti perguruan tinggi C kurang apanya, bisa kita lalu. Nah, perguruan tinggi dapat menurunkan biaya dengan menggunakan machine learning untuk proses belajar yang berkualitas. Sehingga kalau ini dilakukan, ini Pak Ilham, sekarang aturan dari Permendikbud Ristek atau belum dilakukan perubahan atau tidak,
atau sudah, saya nggak tahu. Kalau eksakta kan 1:20, kalau sosial 1:30 untuk dosennya. Tetapi kalau sudah real time ini online learning, one professor, 1,000 student, bisa satu dosen, bisa 1.000 mahasiswa. Jadi sangat efisien, nggak ada yang namanya itu. Nggak ada pembatasan pembiayaan lagi. Ini sangat murah dan ini bisa dilakukan. Dan perguruan tinggi swasta bisa berkreasi, berinovasi jauh lebih baik. Maka tidak ada tidak ada masalah lagi, tidak ada sesuatu yang dikatakan kuliah mahal. Itu sudah nggak ada lagi. Mesti kuliah harus murah. Saya hitung ini, saya kemarin dari Kanada ada satu software yang cukup bagus dikembangkan dalam hal ini learning. Bisa kalau mahasiswa hanya suruh bayar Rp30.000 per 1 bulan. Kalau 1 tahun berarti Rp360.000. Kalau 1 tahun Rp360.000, mahasiswa sekarang SPP-nya 1 semester bayar berapa? Kan gitu. Nah, ini kan kita bisa selesaikan masalah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam materi ini kita bisa memahami dengan baik di dalam online learning ini. Ini jadi sangat penting adalah anywhere, anytime, any place bisa dilakukan.